kita sobat kelakar hukum semua perlu berhati-hati, jangan sampai niat baik kita untuk membantu orang lain, membantu siapapun, itu malah menimbulkan masalah hukum bagi diri kita sendiri. Salam kelakar hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum. Halo sobat kelakar hukum dimanapun berada, kita jumpa lagi di channel yang akan mengajak Anda untuk lebih kenal, lebih akrab, dan lebih care dengan hukum. Kali ini kami mendapatkan pertanyaan dari salah satu sobat kelakar hukum yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang. Jadi di Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, saya bacakan pertanyaannya. Salam admin kelakar hukum, saya Manan dari Empat Lawang. Saya ingin bertanya, tahun 2017 adik saya meminjam uang di salah satu bank. Namun saat itu tidak disetujui bank karena tercatat masih memiliki utang di bank lain. Lalu adik saya minta tolong untuk memakai nama saya dan disetujui bank. Dan saat tanda tangan perjanjian pinjaman dilakukan antara bank dan saya, 3 bulan terakhir ini adik saya tidak lagi mampu membayar cicilan pinjaman tersebut. Dan selama ini pembayaran cicilan dipotong langsung oleh bank dari rekening atas nama saya. Apakah bank bisa menuntut saya kalau cicilan pinjaman tidak bisa dibayar? Makasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Manan dari Kabupaten Empat Lawang ya atas pertanyaannya. Baik, kami akan coba menanggapi terkait pertanyaan dari Pak Manan ini. Kalau dari pertanyaan secara inti yang kami pahami, artinya nama Pak Manan ini dipakai oleh adiknya untuk meminjam uang di bank itu di tahun 2017. Pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman dengan bank tersebut itu atas nama Pak Manan, dan kemudian 3 bulan terakhir ini sang adik itu sudah nggak mampu lagi untuk membayar cicilan pinjaman tersebut. Nah, apa kira-kira konsekuensinya ketika si adik Pak Manan ini di kemudian hari ternyata tidak mampu melunasi utang di bank tersebut, atau dengan kata lain wan prestasi. Baik, jadi sobat kelakar hukum dimanapun berada, kembali lagi kami menyampaikan bahwa terkait perjanjian itu di Indonesia yang menjadi rujukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memang faktanya tidak bisa kita pungkiri terkait pinjaman uang di bank ataupun pinjaman leasing kendaraan. Itu ketika salah seorang mengajukan pinjaman di bank secara persyaratan tidak sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh si bank, artinya tidak terpenuhi syarat-syaratnya, biasanya si orang yang bersangkutan ini mencoba mencari alternatif lain, yaitu apa? Biasa dengan menggunakan nama orang lain. Kalau dalam istilahnya itu sering dinamai pinjam nama, seperti itulah. Nah, jadi ketika case seperti ini yang dialami oleh Pak Manan ini, hukum perdata kita menyatakan seperti apa? Jadi kalau kita simak lagi di pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sudah mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Nah, artinya ketika perjanjian yang dibuat atau perjanjian pinjaman uang di bank ini
yang memakai nama Pak Manan secara syarat sahnya sudah terpenuhi sesuai dengan syarat sah perjanjian di dalam KUH Perdata, maka perjanjian itu dikatakan sah, dan sahnya perjanjian itu membuat semua klausul yang ada di dalam perjanjian pinjaman bank itu berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya seperti layaknya sebuah undang-undang. Nah, konsekuensinya apa ketika perjanjian ini secara syarat sahnya sudah terpenuhi, kemudian berlaku mengikat seperti undang-undang terhadap diri Pak Manan. Nah, konsekuensinya ketika Pak Manan tidak bisa atau adik Pak Manan itu tidak bisa mengembalikan cicilan utang banknya itu, maka dampak hukumnya itu akan kembali ke Pak Manan sendiri. Karena apa? Karena KUH Perdata juga menyatakan bahwa perjanjian itu hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Nah, jadi secara hukum Pak Manan lah yang bertanggung jawab ketika nanti ketika si adik tidak mampu melunasi utangnya di bank tersebut. Jadi andaikan nanti kami belum melihat nih seperti apa isi perjanjiannya. Nah, andaikan di dalam perjanjian itu terdapat misal apa sih yang menjadi hak dan kewajiban dari si peminjam, dalam hal ini yang atas nama Pak Manan, maka seluruh konsekuensi dari hak dan kewajiban itu akan menjadi beban dari si Pak Manan, karena nama Pak Manan yang dipakai dalam perjanjian pinjaman uang tersebut. Nah, jadi memang kita sobat kelakar hukum semua perlu berhati-hati, jangan sampai niat baik kita untuk membantu orang lain, membantu siapapun, itu malah menimbulkan masalah hukum bagi diri kita sendiri. Dan ini sering terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi pesan kami dari kelakar hukum, ketika ada orang lain siapapun itu yang akan meminjam nama kita, nama sobat kelakar hukum semua untuk dipakai meminjam uang di bank atau mengajukan leasing kendaraan, baik di lembaga jasa keuangan manapun, hendaknya kita lebih arif dan bijaksana, yang tujuannya apa? Untuk menghindari agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari yang menimpa diri kita. Nah, kecuali kalau di dalam perjanjian pinjaman bank tersebut atau pinjaman leasing kendaraan tersebut juga menyantumkan nama dari si orang yang memakai nama kita tersebut. Nah, itu akan lain ceritanya seperti itu. Tapi sepanjang sepengetahuan kami yang berlaku baik di perbankan maupun di jasa pembiayaan, si orang yang namanya tertera di dalam perjanjian itulah orang atau pihak yang bertanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya, yaitu baik dalam pinjaman uang maupun pengajuan leasing kendaraan. Nah, jadi sobat kelakar hukum, selagi kami mengingatkan hendaknya lebih bijaksana bila nama kita ingin dipakai oleh orang lain untuk meminjam uang di bank ataupun untuk pengajuan pinjaman yang lain. Sampai di sini sementara yang bisa kami jawab untuk Pak Manan yang ada di Kabupaten Pak Lawang. Semoga bisa menjadi pencerahan, Pak, seperti itu. Demikian sobat kelakar hukum. Salam kelakar hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum.